Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ustaz, di momen santai ini Iya. kami ingin coba nih sharing, meminta nasihat dari Ustaz yang mana terkhususnya topiknya tentang maraknya pemilihan calon ini, yang mana masyarakat sedang menanti bakal calon yang akan memimpin nantinya. Betul, betul. Nah, jadi kami sebagai anak muda pengen minta nasihat nih dari Ustaz dan khususnya juga untuk memimpin yang akan terpilih nantinya Ustaz. Begitu Ustaz. Baik. Jadi ini memang tidak lagi kayaknya ngobrol ringan, bukan ngobrol santai lagi kalau ini topiknya ini. Kayak mau memanas nih. Apalagi di siang-siang hari seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita santai-santai aja, kita bikin suasana yang cerah ini, yang siang yang begitu lumayan panas ya, terik. Kita coba dinginkan suasana ya dengan bincang-bincang ringan ini. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan semuanya ya kita bisa mengambil faedah. Ya. Nah, jadi berbicara pemimpin, sebenarnya materi ini tidak hanya dikhususkan kepada para pemimpin saja yang mengurusi banyak orang. Iya, jadi kita semua pada dasarnya adalah pemimpin. Ya, setiap muslim telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Berarti setiap kita pemimpin. Betul, setiap kita pemimpin. Rasulullah telah membuat pernyataan itu kepada umatnya. Bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Namun, apa yang menjadi persoalan berikutnya? Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Iya, setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Nah, jadi ketika kita bicara kepemimpinan, itu tidak dalam artian kita ingin membicarakan 1-2 orang. Tapi semua kita. Karena semua kita pemimpin. Betul. Bagaimana sih maksudnya bahwa kita ini adalah setiap kita ini pemimpin? Ya, setiap kita harus menjadi pemimpin untuk diri kita. Ya, bagaimana kemudian kita harus mampu mengarahkan diri ini untuk berlaku baik, menjalani kehidupan dengan aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah. Bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan itu butuh untuk supaya kita memanage-nya itu, memanage hati ini. Bagaimana menjadi pribadi muslim yang mampu menjadikan seluruh anggota tubuh ini di bawah kepemimpinan kita. Maka kemudian kita harus mampu memimpin mata misalnya, untuk selalu memandang yang dihalalkan. Kita harus melarang mata kita ini, karena kepemimpinan itu kalau nggak memerintahkan, yang melarang. Betul kan? Jadi yang namanya pemimpin di antara teori kepemimpinan, dia adalah siap memerintahkan, dan dia juga harus melarang sesuatu yang apabila dipandang itu adalah akan menjerumuskan kepada keburukan dirinya. Seperti mata tadi misalnya. Kita wajib memimpin mata supaya mata kita ini selalu memandang, melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah. Membaca Al-Quran. Mata ini membaca ayat-ayat kauniyah. Jangan sampai mata ini kita biarkan dia bermaksiat kepada Allah. Tangan juga. Kita harus jadikan tangan ini kita pimpin tangan ini untuk berbuat baik. Jangan sampai tangan ini malah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki, kita harus mampu memanage kaki kita untuk selalu melangkah ke tempat-tempat ibadah. Kita larang kaki kita jangan sampai dia melangkah ke tempat maksiat. Lisan kita ini, kita harus mampu memimpin lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini kita biarkan dia mengucapkan sesuatu yang mengandung kekufuran, mengandung kemurkaan Allah. Lisan ini jangan sampai menyakiti hati sama muslim. Kemudian kita harus jadikan lisan ini lisan yang terbahasahkan dengan zikir, ayat-ayat Al-Quran, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, lisan yang hanya terkeluarkan kalimat-kalimat positif yang mengandung hikmah, mengandung manfaat. Kenapa? Suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin ini. Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mata, telinga, hati ini. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Ya, jadi di sini apa kata Allah? Janganlah kamu ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Karena apa? Karena sesungguhnya pendengaran, telinga, penglihatan, mata, hati, mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Terkhususnya harus kita manage di sini apa? Hati kita. Karena ini adalah sesuatu yang nanti membuat baik dan buruknya sesuatu keadaan pada dirinya. Apakah dia akan menjadi orang baik? Apakah dia akan menjadi orang buruk? Itu tergantung bagaimana kemudian dia memimpin jiwa dia itu. Maka itulah yang kemudian dimaksudkan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Bagi kita ini, antum dapat keluarga,
Kami belum. Belum, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Amin, ya. amin ya rabbal Jodoh yang solehah. Amin ya rabbal Ya, yang muti'ah. Amin. Jadi kita yang sudah berkeluarga ini, kita berarti sudah tambah lagi amanahnya. Ya, betul, Kita tidak hanya diberikan amanah untuk memimpin diri kita. Ya. Berarti kita di sini harus memimpin juga istri kita. Betul. Kalau nanti Allah anugerahkan kepada kita anak, Ya. dalam proses berumah tangga kita, anak kita 1, anak kita 2, anak kita 3 atau seterusnya. Berarti kita tambah lagi, Betul. ya, bawahan kita. Ya. Di bawah kekuasaan kita, di bawah kepemimpinan kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena kita pemimpin, pertanggungjawaban terhadap diri, pertanggungjawaban terhadap istri kita, pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita. Ya. Kullukum ra'in tadi. Nah, makanya ketika kita berbicara pemimpin, itu tidak tertuju kepada 1-2 orang saja. Ya, Tidak tertuju kepada fulin. Tapi setiap kita, materi tentang kepemimpinan ini wajib kita dengar. Materi-materi, wajangan-wajangan tentang ya bagaimana menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik itu, kita harus pada mengerti semuanya semestinya. Ya. Nah, itu. Nah, apalagi nih? Ya, Ustaz. Apalagi kalau memang nanti kita tidak hanya Ya. diamanahkan untuk ngurus diri kita. Kita tidak hanya memiliki amanah untuk ngurusi diri sendiri. Kita juga tidak hanya memiliki amanah untuk ngurusi istri dan anak-anak. Kalau memang ada tambahan amanah berikutnya bagi orang tertentu tadi, Ya. yang dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi banyak orang. Ya. Ya, ini akan lebih tinggi lagi pertanggungjawabannya. Oh, betul. 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 Ya, jadi di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini penting dipahami oleh setiap kita yang diberikan amanah mengurusi masyarakat, ya. Ya. Karena kita tidak hanya mengurusi 1-2 orang ini, Betul. sudah mulai mengurusi banyak orang. Banyak orang. Maka Nabi memberi satu ya semacam kehati-hatian kepada kita. Apa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang memimpin 10 orang atau lebih. 10 orang, Ustaz. 10 orang minimal. Minimalnya Tapi ada kalimat berikutnya apa? Atau lebih. atau lebih. Baik itu 100, Ya. baik 100 orang yang kita pimpin, baik itu 1000 orang, baik itu 1 juta orang, baik seluruh masyarakat. Kan ada kondisi kita menjadi seorang pembesar. Ya, betul. Ya, kita menjadi orang nomor 1 di Indonesia seperti presiden misalnya, yang mengurusi jutaan masyarakat Indonesia ini. Nah, seberapapun jumlahnya, minimal kata Nabi dalam hadis ini 10 orang yang kita pimpin Ya. atau lebih tadi, maka apa yang terjadi di sini? Kecuali melainkan nanti pada hari kiamat ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tangannya terbelenggu ke leher. Nah, kemudian belenggunya itu bisa saja lepas dengan kebaikan yang dia lakukan di saat dia memimpin. Masya Allah. Kalau dia di saat memimpin dengan benar, Ya. memimpin dengan adil, Ya. dia ikuti aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya, Ya. dan memimpin dengan hati-hati, Ya. ya, dia banyak ya di masa kepemimpinan itu melahirkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka kebaikan satu persatu inilah yang akan melepaskan ke belenggu tadi. Masya Allah. Namun sebaliknya, apabila di masa kepemimpinannya, apabila di saat dia memimpin itu, dia memimpin dengan membawa banyak dosa kepada masyarakat. Dia melakukan dosa, yang dosa ini juga diikuti oleh banyak sekali yang dia pimpin. Ya. Diikuti oleh orang-orang yang dia pimpin. Ya. Maka setiap dosa ini malah akan menguatkan belenggu tadi. Allah. Itu coba ancamannya. Kemudian di lanjutan hadis, Yes. Rasul mengatakan apa? Kekuasaan itu awalnya celaan, Ya. pertengahannya adalah penyesalan, Penyesalan. dan akhirnya adalah kehinaan pada hari kiamat. Nah ini, maka sebenarnya bukan salah Ya. kita jadi pemimpin, Ya, tapi harus bertanggung jawab. Betul. Ya, tidak ada salahnya ketika kita memperoleh amanah itu. Betul. Tapi kemudian kita harus menjaga amanah itu semestinya. Ya, betul, Ustaz. Kalau tidak ya kita akan memperoleh ancaman yang luar biasa. Ya. Maka jadi pemimpin kalau kita baik dan banyak kebaikan yang kita lahirkan di masa kepemimpinan kita, Ya. setiap kebaikan umat ini akan ngalir kepada kita. Masya Allah. Namun sebaliknya, ketika kita memimpin, Ya. banyak dosa yang kita lakukan. Ya. Dan bahkan kita menjadi penyebab dosa banyak masyarakat. Na'udzubillah. Maka seluruh dosa yang dibuat oleh masyarakat ini, yang dilakukan oleh masyarakat, akan kita pikul juga nanti. Wah. Itu resiko jadi seorang pemimpin. Ya. Nah, jadi kawan-kawan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita jadi pemimpin, Ya. ya maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Betul. Nah, tidak asal-asal gitu ya. Nggak asal-asal. Nah, apalagi kalau kita mau perhatikan di hadis yang lain Ya. dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salah. ya, "Ma min 'abdin yastar'i lahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun
li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Subhanallah. Di sini ancaman Ustaz. dari Rasulullah SAW bagi setiap pemimpin yang bagaimana. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang yang diberikan amanah untuk memimpin rakyatnya, memimpin banyak orang. Kemudian di masa dia memimpin, banyak penipuan yang dia lakukan. Dia ghash li ra'iyatihi. Dia itu melakukan kecurangan kepada bawahannya. Dia banyak melakukan hal-hal yang berbau curang, menebarkan janji-janji palsu yang dia tidak tunaikan. Kemudian dia mati, belum sempat bertaubat. Di dalam kondisi dia banyak kali kebohongan yang dia tebarkan. Maka apa kata Nabi? Illa harramallahu alaihil jannah. Melainkan dia akan diharumkan surga. Diharumkan surga. Oh, iya. Berat ya, berat jadi pemimpin. Betul. Enggak sembarangan. Itu dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dengan redaksi agak berbeda, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan wa lam yahudha bin nasiha, lam yajid raihatal jannah." Paham ya hadis ini? Ya, betul. Jadi coba kita perhatikan ancaman di mana Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang hamba yang diberikan amanah untuk mengurusi rakyatnya, memimpin rakyatnya, diberikan amanah untuk menjadi pemimpin. Kemudian di masa dia memimpin, walam yahudha bin nasiha. Di saat dia memimpin, dia tidak menegakkan nasihat. Paham apa maksud nasihat di sini? Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan apa? Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Berarti apa? Agama berarti. Agama. Di saat dia memimpin, dia tidak tegakkan agama. Dia tidak tegakkan nasihat. Dia tidak tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Apa ancaman bagi pemimpin tersebut? Dia tidak akan dapat mencium bau surga. Jangankan dia masuk surga, mencium bau surganya pun dia tidak bisa dapat. Begitulah resiko. Bahaya ketika kita diberikan amanah untuk memimpin rakyat, namun kita bawa rakyat ini kepada kesesatan. Kita memimpin rakyat ini bukan di atas ya kepemimpinan yang diridhoi berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Malah kita menolak syariat. Bagi pemimpin yang menolak syariat, yang mengajak umat untuk tidak mengamalkan syariat. Walam yahudha bin nasih lam yajid rahiyatal jannah. Maka pemimpin tersebut tidak akan dapat mencium bau surga. Demikian. Coba. Makanya pada di satu sisi kita harus ada pemimpin. Gak mungkin gak ada pemimpin. Gak mungkin masyarakat ini tidak ada yang memimpin. Tetap harus ada amir. Itu bahagia pada sunnah. Namun siapa pemimpin itu? Bagaimana semestinya kita rakyat memilih pemimpin yang tepat? Lihatlah, apakah dia adalah orang yang memiliki ya kekuatan agama mental yang kuat. Lihat dalam segala hal. Jangan sampai dia nanti menggiring kita ke neraka. Memilih pemimpin, kita sedang memilih orang yang akan membawa kita ke neraka atau orang yang akan membawa kita ke surga. Begitulah sakralnya masalah kepemimpinan ini. Kalau dia baik dan banyak melakukan kebaikan, yang kebaikan itu diikuti oleh banyak orang, maka setiap kebaikan akan berjariah, mengalir pahalanya kepada pemimpin yang soleh tadi. Sebaliknya sekali lagi, di saat dia memiliki kepribadian, pemimpin yang memiliki ya banyak dosa di masa kepemimpinannya, dia berbuat dosa dan bahkan mengajak orang untuk berbuat dosa seperti dirinya, maka di saat itulah nanti setiap dosa umat ini akan dipikul, akan dibebankan kepada pemimpin. Karena dia menjadi asbab orang berbuat buruk. Nauzubillah. Maka silakan jadi pemimpin, tapi wajib bertanggung jawab. Dunia, akhirat. Iya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Sama-sama. Ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda dan terkhususnya untuk pemimpin yang akan menjadi sosok figur yang mana masyarakat akan mengikuti kebaikan atau bahkan keburukan. Begitu, Ustaz. Iya, benar. Insyaallah. Sekian dulu, Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga sama-sama Allah memberikan pahala berlipat ganda untuk Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami izin dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.